Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 176-180 Kyoto, perkebunan mewah. Ini adalah benteng keluarga Sangguan di Kyoto. Sebagai keluarga yang tertutup, mereka baru menjadi sorotan publik dalam 2 tahun terakhir. Untuk membuka situasi secepat mungkin, dia bergabung dengan keluarga Qin. Sangguan Mingyu mengemudikan mobilnya dan parkir di depan gerbang. Hari ini dia menerima telepon dari pengurus keluarga, memintanya untuk datang ke istana dan memberitahu dia tentang apapun. Segera, pintu terbuka. "Nona, silakan masuk," dua pelayan berdiri di samping dan berkata dengan hormat sambil membungkuk. Sangguan Mingyu mengemudikan mobilnya ke manor dan memarkirnya di garasi. Tetapi ketika dia melihat mobil sport berwarna merah muda diparkir di sebelahnya, matanya membeku. Ketika dia masuk ke lobi villa di manor, dia melihat seorang wanita muda berbaring di sofa sambil menggunakan masker wajah, dan seorang pria muda duduk di sebelahnya berbicara dengannya. Meskipun wanita muda itu mengenakan masker wajah dan tidak dapat melihat wajahnya, dilihat dari sosoknya saja, dia tampak seperti wanita setingkat monster. Pemuda itu melihat Sangguan Mingyu dan berteriak, "Nona, Paman Jian, mengapa Anda meminta saya untuk kembali?" Sun Jian hendak berbicara, tetapi wanita yang berbaring di sofa sambil menggunakan masker wajah berkata lebih dulu, "Adikku yang baik, kamu kembali. Aku punya kabar baik untukmu. Bukankah kamu selalu tidak menyukai suami yang dicari keluargamu? Untukmu, calon suamimu telah pergi menemui Raja Neraka. Bagaimana kabarmu?" "Apa?" Sangguan Mingyu terkejut. Qin Zheng sudah mati. Bagaimana bisa? Dia tidak mendapat kabar apapun tentang hal sebesar itu. Sebelum dia dapat berbicara, Sangguan Wei melanjutkan. Namun, keluarga telah dengan suara bulat memutuskan untuk terus bekerja sama dengan keluarga Qin. Dengan kata lain, meskipun Qin Zheng telah meninggal, kerjasamanya tetap tidak berubah. Tetapi calon suami Anda telah berubah dari Qin Zheng. Bagi Qin Ye ini sepertinya adalah anak tidak sah dari kepala keluarga Qin. Apakah kamu terkejut? Ekspresi Sangguan Mingyu berubah, dan dia menatap pemuda itu dan bertanya, "Paman Jian, benarkah?" "Nona, apa yang dikatakan wanita kedua memang benar. Ini adalah keputusan keluarga." Sangguan Mingyu tersenyum sedih dan berkata, "Di matamu, aku hanyalah hewan peliharaan yang menyenangkan orang lain, kan? Jika tuan ini tidak ada lagi di sini, aku akan mencari tuan lain." Tapi kami ingin membuka situasi. Kami harus bekerja sama dengan keluarga yang setidaknya kelas 1. Keluarga Qin adalah keluarga yang kami pilih. Bahkan jika Anda menikah, Anda akan menjadi istri kepala keluarga Qin di masa depan, jadi kamu tidak akan dirugikan, jadi harap pahami upaya keluarga yang telaten," kata Sun Jian. Kata tanpa ekspresi. "Lalu kenapa aku, Sangguan Mingyu, dan bukan dia, Sangguan Wei, yang akan menikah?" Sangguan Mingyu menunjuk ke arah Sangguan Wei dan berkata, "Adikku yang baik, kenapa kamu tidak mengerti sekarang? Aku dilatih sesuai dengan calon kepala keluarga Sangguan. Bagaimana mungkin menikah di luar? Aku hanya bisa merekrut menantu. Dan sebagai pewaris dari keluarga, saya berhak memilih suami saya," kata Sangguan Wei sambil tersenyum. "Sangguan Wei, menurutmu kenapa kamu benar? Kamu ingin merebut segalanya dariku sejak kamu masih kecil. Selama aku menyukai sesuatu, kamu akan mengambilnya dan menghancurkannya bahkan jika kamu tidak menyukainya. Para tetua di keluarga mengatakan bahwa aku adalah saudara perempuanku dan mereka ingin aku membiarkanmu.
Tidak, aku hanya 3 bulan lebih tua darimu. Mengapa saya harus melakukannya? Hanya karena saya memasuki barisan pertama seni bela diri pada usia 10 tahun. Saya berusia 21 tahun ini dan akan segera masuk dalam daftar macan. Dan Anda, saudara perempuan saya yang baik, Anda berumur 3 bulan lebih tua dariku. Apakah kamu di sini? Apakah kamu berada di garis depan? Keluarga kita berbeda dengan keluarga di luar. Seni bela diri adalah fondasi dari segalanya, diusir dari keluarga. Meskipun Sang Guanwei mengenakan topeng, dia masih bisa melakukannya. Rasakan penghinaan di wajahmu. Nona, ini adalah pengaturan yang dibuat oleh kepala keluarga Sangguan dan para tetua. Sebagai anggota keluarga Sangguan, Anda harus mendedikasikan segalanya untuk perkembangan keluarga, jadi mohon jangan mempertanyakan keputusan keluarga. Sang Guanwei, jangan terlalu bangga. Apakah kamu pikir kamu akan menang? Mari kita tunggu dan lihat. Sangguan Mingyue meninggalkan villa tanpa menoleh ke belakang, dia tidak ingin tinggal di sini lagi dan ditertawakan. Hanya Sang Guanwei dan pengurus rumah tangga Sun Jian yang tersisa. Sang Guanwei bertanya, Paman Jian, apa maksudmu dengan kata-kata terakhirnya? Apakah dia punya kartu truf lain? Sun Jian berpikir sejenak dan berkata, mungkin tidak. Mungkin dia hanya ingin mengacaukan pikiranmu dan membuat kamu menerobos. Ada kecelakaan di pintu masuk daftar macan. Nona kedua, kamu harus percaya bahwa di hadapan kekuatan absolut, konspirasi dan trik apapun tidak ada gunanya. Jadi, hal terpenting bagimu sekarang adalah mendapatkan di daftar harimau sesegera mungkin, sehingga statusmu dapat ditingkatkan. Itu tidak akan bisa dipatahkan. Mengerti? Kata Sang Guanwei dan naik ke atas. Sang Guan Mingyu sedang mengemudi di jalan raya. Air mata mengalir tanpa disadari. Qin Zheng sudah mati. Tapi dia ingin menikahi Qin Ye, pewaris baru keluarga Qin. Jika Qin Ye meninggal, maka dia akan terus menikah dengan pewaris keluarga Qin berikutnya. Ini adalah hidupnya. Nasib yang tidak bisa dihindari. Siapa yang mengizinkannya dilahirkan dalam keluarga kaya yang tertutup seperti keluarga Sangguan? Jika dia bisa memilih, dia lebih suka dilahirkan di keluarga biasa dan menjalani kehidupan biasa. Sayangnya tidak ada jika di dunia ini. Tidak. Dia tidak mau dijodohkan oleh keluarganya selama sisa hidupnya. Dia harus menemukan cara untuk bertarung. Sekarang dia memiliki satu-satunya kartu trufnya. Ini juga satu-satunya kesempatannya untuk lepas dari nasibnya. Itu adalah janji yang dibuat oleh Lin Dong. Selama Lin Dong bersedia membantunya, dia pasti bisa menyingkirkan kendali keluarga Sangguan. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Dong di depannya terakhir kali terlalu kuat, dan dia pasti masuk daftar harimau. Dan tidak semudah masuk ke daftar harimau untuk pertama kalinya. Dia hanya mengalami tekanan seperti itu dari para tetua keluarga di puncak daftar harimau. Kekuatan di puncak daftar harimau, berapa umur Lin Dong? Hampir sama dengan diriku, artinya, hampir sama dengan Guan Weiwei. Namun kesenjangan antara keduanya lebih dari sekedar kecil. Sang Guanwei bisa dipersiapkan sebagai pewaris keluarga Sangguan, apalagi Lin Dong. Untuk bisa memiliki kekuatan sekuat itu di usia yang begitu muda, bisa dibayangkan keluarga di baliknya. Tapi masalahnya sekarang hubungannya dengan Lin Dong hanya sebatas teman sekolah. Hubungan ini jelas tidak dapat mendukung upaya penuh Lin Dong untuk membantunya. Dia sekarang harus menemukan cara untuk menutup hubungan dengan Lin Dong dan membiarkan Lin Dong membantunya. Ini satu-satunya kesempatannya. Lin Dong kembali ke sekolah dan melanjutkan kelas, bersiap untuk tidak menonjolkan diri selama beberapa hari. Penampilannya pun menarik perhatian teman-teman sekelasnya.
Lagi pula, dia adalah pacar gadis cantik sekolah Yunsi di Universitas Aoki. Siapapun yang berhubungan dengan beberapa dewi besar bisa dengan cepat menjadi terkenal. Dua orang menatap Lindong hampir sepanjang pagi. Salah satunya adalah Han Xiun, wajahnya penuh kebencian saat ini. Lindong jarang berbicara dengannya akhir-akhir ini, dan dia tidak tahu kenapa. Mungkinkah terakhir kali dia mengambil inisiatif untuk mengorbankan dirinya sendiri, itu membuatnya merasa seperti dia hanyalah gadis biasa. Mungkin, apa yang harus dilakukan? Saya jelas tidak pernah berhubungan seks dengan laki-laki. Saya selalu sangat protektif. Oke. Tapi aku tidak bisa memberitahunya secara langsung. Sehat, mengganggu. Saya dulu berpikir tentang bagaimana menghadapi laki-laki setiap hari tanpa dimanfaatkan. Sekarang saya sedang memikirkan bagaimana cara mengirim diri saya keluar. Apakah Lindong benar-benar tidak pandai dalam hal itu? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menanggung situasi malam itu? Han Xiun masih percaya diri dengan kondisinya sendiri. Terlihat dari cara anak laki-laki itu memandangnya bahwa satu atau dua dari mereka ingin memakannya. Tentu saja, kecuali Lindong, dia tidak melihat sesuatu yang cabul atau jahat di mata Lindong. Tapi itu juga tidak benar. Jika dia benar-benar memiliki masalah di bidang itu, mengapa dia harus bersama dengan Yunsi itu? Yang lainnya tentu saja adalah Sangguan Mingyue, yang sedang memikirkan cara membuat Lindong membantunya dengan seluruh kekuatannya. Meskipun dia memegang janji dari Lindong di tangannya, Lindong juga mengatakan bahwa apakah dia dapat memenuhi janji tersebut tergantung pada suasana hatinya. Ini jelas tidak mungkin. Lindong harus bersedia membantunya. Ini mengharuskan Lindong untuk memiliki kesan yang baik padanya terlebih dahulu. Apa kekuatan Anda, wanita? Saya harus dianggap sebagai wanita yang cukup menarik, bukan? Tapi Sangguan Mingyue mengangkat kepalanya dan melirik Han Xiun. Aku sadar kalau Lindong mungkin tidak tertarik pada aspek ini. Kalau tidak, mengapa aku membiarkan kecantikan Han Xiun ini pergi? Jika Anda tidak tertarik pada wanita, Anda harus melihat aspek lain. Tapi bagaimana seseorang dengan kekuatan dan latar belakang seperti Lindong bisa menarik perhatiannya dan membuatnya memiliki kesan yang baik terhadapnya? Dia sepertinya tidak kekurangan apapun, kan? Sehat. Itu sulit. Tapi memikirkan wajah arogan Sangguan Wei, dia tidak akan pernah bisa menyerah seperti ini. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Kedua wanita papan atas itu mempunyai tujuan yang berbeda dan sama-sama memikirkan cara untuk bisa dekat dengan Lindong. Fokus kedua Dewi Jiang tertuju pada Lindong, yang membuat Lindong terlihat bingung. Sangguan Mingyue dan Han Xiun terus menatapnya, dan tentu saja mereka tidak bisa lepas dari pengaruh kekuatan mental tingkat pertama yang luar biasa. Dia tahu bahwa Han Xiun tertarik padanya. Jika tidak terjadi apa-apa pada bibinya terakhir kali, mereka berdua akan benar-benar keluar jalur. Bahkan jika dia tahu bahwa Han Xiun mengatakan itu dan menggunakan metode yang provokatif, dia tidak tahan. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Tapi jangan pernah mengatakan bahwa pria tidak bisa melakukannya. Tapi siapa yang mengizinkan saya menerima kabar bahwa bibi saya terluka? Sekarang dia pasti berpikir bahwa dia benar-benar tidak mampu melakukannya. Jadi dia kemudian menghindarinya kapanpun dia bisa, karena dia sangat malu dan tidak berani menghadapi Han Xiun. Terlebih lagi, sikap Han Xiun terhadapnya berubah hanya setelah dia memberinya hadiah jutaan. Dia masih agak menolak hubungan yang didasarkan pada uang seperti ini. Dalam analisa terakhir, dia masih belum cukup buruk. Kalau tidak, jika itu orang lain, wanita cantik seperti Han Xiun yang menginginkan sosok dan wajah,
Apapun alasannya, dia akan melakukannya terlebih dahulu. Tapi apa sih Sangguan Mingyue itu? Bukankah kamu juga naksir dia? Walaupun kamu memang luar biasa, tampan dan menawan, apa yang kamu maksud dengan menatap orang sepanjang pagi? Apakah semua gadis zaman sekarang begitu berani? Atau dia ultra? Aku hanya tidak datang ke sekolah selama beberapa hari. Siang harinya, Lindong sedang makan di kantin sekolah. Begitu dia selesai makan dan keluar dari kantin, dia dihadang oleh dua mahasiswa dari Universitas Aoki. "Apakah kamu Lindong?" Salah satu dari mereka bertanya. "Ya," jawab Lindong. "Seseorang ingin bertemu denganmu. Ikutlah dengan kami." Namun, orang tersebut tidak bergerak dan hanya menatap Lindong. Lindong mengangkat bahunya dan mengikuti, dan orang lain mengikuti di belakangnya. Dia sedikit bingung. Dia mungkin tidak mengenal siapapun di Universitas Aoki. Dan menilai dari postur pihak lain, itu jelas tidak terlalu ramah, tapi dia memutuskan untuk mengikutinya dan melihat-lihat. Lindong dibawa ke danau buatan Universitas Kingmu, tempat dia dan Yunsi difoto terakhir kali. Sudah ada seseorang yang duduk di sana menunggu. "Tuan Hanlin, Lindong ada di sini." Zhang Hanlin menoleh ke arah Lindong dan bertanya, "Apakah kamu Lindong?" Ingin tertawa. Bisakah pria penunggang kuda ini mengubah dialognya? "Anda bahkan tidak tahu siapa saya, mengapa Anda mencari saya?" Sakit. Tapi dia tetap menjawab, "Saya." "Apa hubunganmu dengan Yunsi?" Zhang Hanlin bertanya lagi. Lindong tiba-tiba sadar, ternyata dia adalah pengagum Yunsi. Benar, dengan kondisi Yunsi, dia akan menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Seharusnya ini terakhir kalinya Yunsi mengajaknya mengunjungi Universitas Aoki dan terlihat. Seperti inilah universitas sekarang. Terlalu banyak orang yang menyukai heksagram, bahkan hal sepele pun bisa menjadi heboh. Bahkan Universitas Aoki, salah satu universitas ternama dunia pun tidak terkecuali. "Hubungan apa yang aku miliki dengan Yunsi yang perlu aku jelaskan padamu?" tanya Lindong. "Yunsi adalah Dewi Universitas Kingmu kami. Anda bukanlah seseorang yang dapat Anda kontaminasi. Sebaiknya Anda bolak-balik kemanapun Anda pergi dan menjadi siswa pertukaran dengan tenang. Jika saatnya tiba, kembalilah ke Universitas Jiangnan Anda dengan tenang. Jika tidak, petik 2. Bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada keluarga Anda jika Anda tidak dapat menyelesaikan studi Anda? Lagi pula, tidak mudah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi." Zhang Hanlin mengancam. "Oh, teman sekelas ini juga kepala sekolah, dia dapat dengan mudah mencegah siswanya lulus," canda Lindong. "Lindong, jangan malu-malu. Aku datang kepadamu kali ini untuk memberimu kesempatan. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar lain kali." Dingling. Lindong hendak berbicara. Ponsel di sakunya berdering. Saya mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah panggilan Yunsi. Hei, "Lindong, kamu di mana? Aku ada urusan denganmu." Tekan tombol jawab dan dengar suara Yunsi. Aku di sebelah danau buatan," jawab Lindong. "Kalau begitu tunggu aku sebentar, aku akan segera ke sana." Setelah Yunsi selesai berbicara, dia menutup telepon. Pada saat ini, Zhang Hanlin berkata lagi, "Lindong, pikirkan baik-baik. Saya harap Anda tidak membuat kesalahan, jika tidak, saya tidak akan berbicara dengan baik kepada Anda lain kali. Jika Anda tidak tahu siapa saya, Anda dapat berkomunikasi dengan Anda." Teman sekelas di kelas bertanya tentang hal itu. Petik 2. Dia pikir dia telah menurunkan harga dirinya dan mendatangi Lindong. Jika Lindong tidak tahu apa yang dia lakukan, itu salahnya.
Di Kyoto, dia punya 10.000 cara untuk membunuh Lindong. Zhang Hanlin berbalik dan pergi. Sebelum dia pergi jauh, dia melihat sosok berpakaian putih berjalan mendekat. Yunsi, sosok ini sudah beberapa kali muncul dalam mimpinya. Dia sangat bersemangat sehingga dia ingin menyapanya, tetapi Yunsi mengabaikannya dan berjalan melewatinya dan mendatangi Lindong. Lindong, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, kata Yunsi dengan sedikit menahan diri sambil berdiri di depan Lindong. Ada apa? Tanya Lindong. Yunsi memandang Zhang Hanlin, Lindong dan yang lainnya tidak jauh dari sana, dan berkata dengan sedikit malu, bisakah kita pergi ke tempat lain? Lindong juga melihat wajah Zhang Hanlin yang hampir terdistorsi, dan berkata, ayo pergi, ayo pergi. Lalu keluar dulu, Yunsi mengikuti Lindong, dan mereka berdua berjalan ke tempat yang sepi. Yunsi mengumpulkan keberanian dan berkata, Lindong, aku ingin mengundangmu ke rumahku. Kamu menyelamatkanku terakhir kali. Ayahku tidak punya waktu untuk berterima kasih karena dia sibuk dengan pekerjaan. Kali ini mereka mendengarnya kamu datang ke Kyoto dan mereka ingin mengundangmu. Kamu pergi makan santai dan terima kasih. Setelah Yunsi selesai berbicara, dia menatap Lindong dengan gugup, takut dia akan menolak. Lindong awalnya tidak ingin pergi, lagi pula, sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi ketika dia melihat mata Yunsi yang penuh harap, dia memikirkannya dan berkata, kapan? Kamu setuju? Yunsi berteriak kaget. Ya, aku setuju. Kapan kita akan pergi? Lindong bertanya sambil tersenyum. Bagaimana kalau malam ini? Kebetulan orang tuaku ada di rumah. Oke, kalau begitu sudah beres. Kelas selesai sore hari. Jangan berangkat dulu. Tunggu teleponku. Oke. Zhang Hanlin menjadi gila di sana. Baru saja Yunsi mengabaikannya dan langsung menemui Lindong. Dan Lindong benar-benar berani berpura-pura bahwa dia tidak ada dan langsung membawa Yunsi pergi. Ini karena dia tidak menganggapnya serius dan dia takut kalau dia akan mempengaruhi kencan mereka. Pada saat ini, api kecemburuan langsung menyerbu kepalanya. Ketika dia bertemu Yunsi untuk pertama kalinya, dia menganggap Yunsi sebagai wanitanya, dan mengatakan kepada orang lain bahwa dia akan bersikap kasar kepada siapapun yang memprovokasi Yunsi. Sebagai tuan muda kedua dari keluarga Zhang di Kyoto, dia memiliki kepercayaan diri dan kualifikasi. Meskipun Yunsi selalu dengan jelas menolaknya, dia selalu merasa bahwa selama dia memperlakukan Yunsi dengan hatinya, cepat atau lambat Yunsi akan setuju untuk bersamanya. Dia tidak pernah menggunakan metode lain untuk melawan Yunsi. Anda harus tahu bahwa dia tidak memiliki kesabaran terhadap wanita di masa lalu. Jika dia tidak lembut, dia akan menjadi keras dan dia akan langsung menggunakan paksaan dan bujukan untuk membawanya ke tempat tidur. Dia juga menyelidiki latar belakang keluarga Yunsi. Ibunya hanyalah pemilik sebuah perusahaan kecil dengan aset miliaran. Dikatakan bahwa ayah Yunsi dulunya adalah sekretaris seorang pemimpin, tetapi dia telah terdesentralisasi, dan pemimpin tersebut tidak memiliki kehidupan yang baik sekarang. Tidak mungkin dia menyinggung keluarga Zhang demi seorang sekretaris. Jadi jika dia ingin menggunakan kekerasan terhadap Yunsi, sebenarnya sangat sederhana. Dia hanya perlu menyerang keluarganya. Mengancamnya dengan perusahaan ibunya dan masa depan ayahnya, dia tidak punya pilihan selain menurut. Tapi dia tidak pernah melakukan ini, karena Yunsi berbeda dari wanita lain di hatinya. Wanita lain hanya untuk bersenang-senang. Yunsi sangat ingin menikahinya dan memiliki anak dia. Jadi sampai saat ini, dia tidak menggunakan metode rahasia tapi mengejarnya secara langsung. Tapi sekarang Yunsi,
perempuan jalang, berkencan dengan pria lain di depannya. Saat ini, dia memiliki keinginan untuk membunuh. Karena Yunsi, perempuan jalang, sangat kejam, jangan salahkan dia karena bertindak tidak adil. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, Yunsi harus mendapatkannya, meskipun Yunsi membencinya seumur hidupnya. Jadi mari kita mulai dengan keluarganya. Paksa Yunsi untuk tunduk. Dengan kekuatan keluarga Zhang, tidak mudah menghadapi perusahaan kecil dengan aset bernilai miliaran. Yunsi, tunggu saja. Aku ingin kamu telanjang dan memohon agar aku menidurimu. Tanda seru petik 2. Kata Zhang Hanlin dalam hati. Saat ini, Zhang Hanlin telah sepenuhnya mengungkap sifat aslinya. Untuk mencapai tujuan, apapun cara yang diperlukan. Meskipun Yunsi tidak menerimanya sebelumnya, dia juga tidak menerima pria manapun. Sekarang Yunsi benar-benar menerima pria lain, dan dia benar-benar tidak tahan. Yunsi tidak hanya akan dengan patuh pergi ke tempat tidurnya, tapi Lin Dong juga akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Senyuman sinis perlahan muncul di sudut mulut Zhang Hanlin. Setelah kelas sore, Lin Dong menerima telepon dari Yunsi. Katanya dia sudah menunggu di gerbang sekolah. Begitu Lin Dong meninggalkan sekolah, dia melihat Yunsi berdiri di samping mobil sport Ferrari merah dan melambai padanya. Lin Dong, ini. Lin Dong berjalan mendekat dan bertanya, apakah ini mobilmu? Ya, tapi aku biasanya tidak mengendarainya ke sekolah. Keluarga gadis kecil ini dalam kondisi baik. Ketika dia masih di sekolah menengah, dia sepertinya pernah mendengar bahwa ayah Yunsi adalah pemimpin terbesar di daerah mereka. Tetapi dia dipindahkan tidak lama kemudian. Setelah masuk ke dalam mobil, keduanya pergi. Mobil Lin Dong sendiri sebenarnya diparkir di sebelah sekolah, tapi karena Yunsi khusus mengemudi untuk menjemputnya, dia tidak bisa memenuhi kebaikan Yunsi. Saat itu sudah waktunya sepulang sekolah, jadi tingkah laku kedua orang tersebut tentu saja menarik perhatian banyak siswa. Siapa yang baru saja mengendarai mobil sport Ferrari merah? Sepertinya Yunsi yang cantik di sekolah. Astaga, siapa pria itu? Bukankah itu Lin Dong, mahasiswa pertukaran dari Universitas Jiangnan yang digosipkan berselingkuh dengan Yunsi beberapa hari yang lalu? Apakah mereka keluar untuk menyewa kamar? Mungkin saja. Itu benar. Berita besar. Benar-benar berita besar. Si cantik sekolah Yunsi dan mahasiswa pertukaran Universitas Jiangnan pergi bersama dengan mobil dan menghabiskan malam yang menyenangkan bersama. Tanda seru. Dari Tuan Hanlin. Itu omong kosong. Yunsi tidak pernah mengakui bahwa Lin Dong ini adalah pacar sebenarnya Yunsi. Berita itu dengan cepat menyebar ke kampus melalui telepon seluler. Jaringan Universitas Aoki langsung menjadi populer. Judulnya, si cantik sekolah Yunsi dan pacarnya Lin Dong berangkat bersama dengan mobil sport merah. Diduga mereka pergi ke sarang cinta dan bermalam bersama. Beberapa foto lagi. Dampak dari berita tersebut lebih besar dan efeknya lebih eksplosif dibandingkan sebelumnya. Saat Zhang Hanlin hendak meninggalkan sekolah, ponselnya berdering. Itu adalah panggilan dari temannya Hu Yao. Hanlin, apakah kamu sudah melihat jaringan kampus? Hu Yao bertanya. Saya tidak melihat. Ada apa? Kata Zhang Hanlin. Lihat, apa yang terjadi? Kamu akan tahu kalau kamu melihatnya. Oke, tutup telepon dulu. Zhang Hanlin menutup telepon Hu Yao. Masuk ke situs kampus Universitas Aoki. Yang menarik perhatian adalah judul besar. Si cantik sekolah Yunsi dan pacarnya Lin Dong pergi bersama dengan mobil sport merah. Mereka dicurigai pergi ke sarang cinta dan menghabiskan malam bersama. Zhang Hanlin dengan cepat mengkliknya. Baru saja melihat beberapa gambar.
Semuanya adalah gambar definisi tinggi, sehingga Anda dapat melihatnya dengan jelas. Itu memang Yunsi dan Lindong. Keduanya berangkat dengan mobil sport merah. Ledakan. Zhang Hanlin merasa seperti disambar petir. Lindong, Yunsi, beraninya mereka. Tidak, Yunsi adalah wanitanya. Mereka tidak boleh dibiarkan melakukan hal ini. Zhang Hanlin meletakkan ponselnya dan segera keluar dari sekolah. Dia ingin menemukan cara untuk menghentikan Yunsi, Lindong dan yang lainnya. Sepanjang jalan, Zhang Hanlin merasa semua teman sekelasnya memasang ekspresi mengejek di wajah mereka saat melihatnya. Sepertinya dikatakan, lihat, bukankah itu Zhang Hanlin? Dia juga secara terbuka mengumumkan bahwa Yunsi adalah wanitanya, dan dia akan bersikap kasar kepada siapapun yang memprovokasi dia. Sekarang Yunsi telah membuka kamar dengan pria lain, dia adalah masih dirahasiakan. Bukankah ini tamparan di wajah? Wajah Zhang Hanlin menjadi semakin jelek. Kemarahan di hatiku semakin besar. Dia segera meninggalkan sekolah. Dia takut jika dia tinggal di sekolah 1 menit lagi, dia tidak akan mampu melawan dan melukai semua orang yang melihatnya. Setelah meninggalkan sekolah dan duduk di mobilnya, Zhang Hanlin menenangkan emosinya, mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Ada apa? Suara seorang pria datang dari telepon. Saudaraku, saya ingin menggunakan kekuatan keluarga, kata Zhang Hanlin. Orang yang berbicara dengan Zhang Hanlin di telepon adalah saudaranya Zhang Hansen, putra tertua keluarga Zhang di Kyoto dan salah satu raja besar partai pengkhianatan. Masalah apa yang ingin kamu buat? Biar ku beritahu, Kyoto sedang tidak damai akhir-akhir ini. Sebaiknya kamu lebih jujur dan jangan keluar selama 2 hari terakhir tanpa menemuiku. Saya telah mengejar selama 3 tahun, saya berkencan dengan pria lain hari ini, apakah menurut Anda saya dapat menanggungnya? Ini bukan hanya tamparan di wajah saya, tetapi juga tamparan di wajah keluarga Zhang kami. Zhang Hanlin berkata dengan marah. Kamu tahu tentang wanita dalam 1 malam. Bisakah kamu memikirkan hal lain? Dia hanya seorang wanita. Dia sudah dewasa, jadi dia tidak punya masa depan. Wajahku? Tampar wajah keluarga Zhang, aku tidak bisa memudahkan mereka. Apakah kamu tahu detail pihak lain? Zhang Hansen bertanya setelah hening beberapa saat. Jelas. Wanita itu selalu menjadi alumni universitas saya. Saya sudah mengetahui tentang keluarganya. Itu hanyalah sebuah perusahaan kecil bernilai miliaran. Tidak ada gunanya disebutkan kepada keluarga Zhang kami. Zhang Hanlin berkata dengan penuh semangat. Dia tahu kakaknya pasti setuju ketika dia menanyakan pertanyaan ini. Saya akan menelepon Paman Liu nanti dan memintanya untuk membantu Anda, kata Zhang Hansen. Terima kasih, saudaraku. Tetapi sebaiknya kamu tetap bersikap low profile. Akhir-akhir ini, semua anak dari keluarga besar di Kyoto berada dalam bahaya, tidak masalah jika kamu mati saat itu. Jangan ungkapkan Zhang. Seluruh keluarga akan terseret, Zhang Hansen akhirnya memperingatkan. Jangan khawatir, saudaraku, aku masuk akal, aku pasti tahu detail pihak lain kali ini. Bagus. Zhang Hanlin menutup telepon, sedikit bersemangat. Yunsi, Lindong, tunggu aku. Saudaranya setuju, dan pada dasarnya masalahnya sudah selesai. Lagi pula, meski berurusan dengan perusahaan bernilai miliaran itu mudah untuk dikatakan, namun tidak semudah yang dibayangkan. Selain itu, ayah Yunsi masih memiliki beberapa koneksi. Dan kakaknya perlahan mulai mengambil alih berbagai urusan keluarga. Dia dianggap setengah kepala keluarga dan bisa menggunakan sebagian besar kekuasaan keluarga.
Adapun ayahnya, dia hanyalah generasi kedua kaya yang hanya tahu cara makan, minum, dan bersenang-senang. Kepala keluarga Zhang tetaplah kakeknya Zhang Runian. Dia memikirkan kembali kata-kata peringatan terakhir kakaknya. Anak-anak dari keluarga bangsawan besar di Kyoto akhir-akhir ini sedikit gugup, dan jumlah pertemuan lebih sedikit. Dulu, pukul 2 atau 3 tengah malam adalah waktu yang tepat bagi semua orang untuk berlomba, tapi sekarang tidak ada satu pun hantu. Saya mendengar bahwa orang yang sangat berkuasa datang ke Kyoto, putra tertua dari keluarga Qin, telah kembali ke barat hanya karena dia menyinggung perasaannya. Pihak lain mengklaim bahwa Qin Zheng tiba-tiba sakit. Kematian, hanyalah pewaris lainnya. Apakah Anda datang ke Kyoto baru-baru ini? Lin Dong sepertinya baru saja datang ke Kyoto. Tidak bisakah itu orang yang sama? Mustahil. Mustahil. Zhang Hanlin menggelengkan kepalanya berulang kali. Lin Dong hanyalah mahasiswa pertukaran dari Universitas Jiangnan. Bagaimana dia bisa membunuh Qin Zheng dan membahayakan semua orang di keluarga bangsawan besar Kyoto? Kenapa kamu tidak memeriksa Lin Dong dulu? Begitu Zhang Hanlin memikirkan hal ini, telepon di sakunya berdering. Hey, Paman Liu. Tuan muda kedua. Tuan muda tertua baru saja memberitahu saya dan meminta saya untuk bekerja sama dengan Anda. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Paman Liu, bantu aku memeriksa sebuah perusahaan bernama Poppy. Bisnis utamanya adalah kosmetik. Cobalah mencari cara untuk menempatkan pihak lain dalam situasi di mana rantai modal putus dan bangkrut kapan saja. Ngomong-ngomong, ungkapkan informasi tentang tindakan keluarga Zhang kami kepada pihak lain, biarkan mereka datang ke rumah saya dan memohon kepada saya. Petik 2 tanda seru. Zhang Hanlin merasa santai setelah menyelesaikan panggilan dengan Paman Liu. Tidak lama lagi Yun Si akan datang mencarinya. Ketika saatnya tiba, dia akan memintanya melepas pakaiannya satu persatu dan memintanya untuk datang. Lumpur, dasar jalang busuk, kamu menyia-nyiakan waktuku selama 3 tahun, mari kita lihat apa yang aku lakukan padamu. Saat ini, Zhang Hanlin sangat bersemangat. Dia akhirnya mendapatkan wanita yang dia kejar selama 3 tahun. Dia lupa kalau dia baru saja hendak menyelidiki Lin Dong. Faktanya, selama dia mengikuti Lin Dong dengan santai, dia dapat menemukan bahwa Lin Dong tidak biasa. Jelas ada yang salah dengan seorang mahasiswa yang menginap di hotel bintang 10 setiap hari. Jika terus digali lebih dalam, banyak hal tentang Lin Dong yang akan terungkap. Dia tidak akan memutuskan untuk mengambil tindakan begitu tergesa-gesa. Dia setidaknya harus meminta pendapat saudaranya Zhang Hansen. Meskipun semuanya sudah diatur, perlu beberapa waktu untuk melihat hasilnya. Sekarang dia perlu tahu apa yang sedang dilakukan Yun Si dan Lin Dong. Jika mereka benar-benar ingin menyewa kamar, mereka harus mencari alasan untuk mengganggu perbuatan baik mereka, dan mereka tidak boleh membiarkan Lin Dong memimpin. Setelah memikirkannya, Zhang Hanlin menelepon temannya Hu Yao lagi. Keluarga Hu Yao memiliki hubungan yang kuat dengan pengawasan lalu lintas, sehingga mudah untuk mengetahui keberadaan Yun Si dan lainnya. Ketika panggilan tersambung, Zhang Hanlin berkata, Hu Yao, bantu saya memeriksa kemana perginya Yun Si dan Lin Dong. Saya ingin tahu lokasi sebenarnya mereka sekarang. Meneleponmu, aku sudah memeriksanya untukmu. Mereka memasuki area villa di distrik barat dan pasti sudah kembali ke rumah Yun Si, kata Hu Yao. Kamu masih mengerti aku. Terima kasih sobat. Aku akan berkencan denganmu lagi ketika aku punya waktu. Yun Si, wanita jalang bau ini, berani membawa pulang Lin Dong. Jadi orang tuanya sudah menyetujui mereka berdua bersama. Apa yang harus saya lakukan mengenai hal ini?
Anda tidak bisa terburu-buru ke rumahnya begitu saja, bukan? Apakah kita akan membiarkan mereka saling memanjakan satu sama lain? Mustahil. Ini masih awal. Tunggu beberapa jam lagi. Jam 10. Jika Lindong tidak keluar pada jam 10, dia akan menemukan cara untuk menghancurkannya apapun yang terjadi. Tidak. Jam 10 sudah terlambat, semua yang perlu dilakukan sudah selesai. Jam 9. Ini sedikit terlambat juga. Titik. Ya, klik saja. Yun Si mengantar Lindong keluar dari sekolah, dan melaju ke area villa yang sepi 20 menit kemudian. Kecepatan mobil perlahan melambat, dan sepertinya dia hampir sampai. Lindong, kamu, jangan gugup. Faktanya, orang tuaku adalah orang yang sangat baik. Kata Yun Si kepada Lindong sambil mengemudikan mobil. Lindong sedikit lucu. Jelas sekali kalau gadis ini sangat gugup, tapi sebaliknya, dia mengatakan bahwa dia gugup. Tidak apa-apa, aku tidak gugup, jawab Lindong sambil tersenyum. Apa yang perlu dikhawatirkan? Bukankah dia baru saja makan? Bukannya aku akan bertemu ibu mertuaku. Ibu mertua. Lindong menoleh dan menatap Yun Si, yang wajahnya cantik memerah, dan bahkan tangan yang memegang kemudi pun gemetar. Gadis ini tidak akan memberitahu orang tuanya bahwa aku pacarnya, kan? Melihatnya seperti ini, itu sangat mungkin. Yun Si. Kamu tidak akan memberitahu orang tuamu bahwa aku adalah pacarmu, kan? Tanya Lindong. Kamu, bagaimana kamu tahu? Kata Yun Si dengan gugup. Apakah kamu benar-benar mengatakan itu? Bukankah aku bilang tunggu sebentar lagi? Lindong berkata sambil tersenyum masam. Tapi ibuku bersikeras untuk mengenalkanku pada pacar. Jadi aku hanya bisa mengatakan bahwa aku sudah punya pacar. Keduanya terdiam sejenak. Lindong, apakah kamu tidak marah lagi? Yun Si bertanya dengan hati-hati. Tidak, aku hanya berpikir ini pertama kalinya aku bertemu ibu mertuaku, dan aku tidak punya apa-apa. Bukankah itu buruk? Yun Si, kamu seharusnya memberitahuku sebelumnya agar aku bisa bersiap. Tidak perlu. Keluarga kami tidak ada yang hilang. Yang Anda butuhkan hanyalah orang-orang datang. Kata Yun Si cepat. Sehat. Lindong menghela nafas. Gadis ini mungkin selalu menjadi bunga di rumah kaca dan tidak memahami dunia sama sekali. Bisakah milikmu sama dengan yang kubawa? Tapi sekarang kita sudah sampai, kita hanya bisa gigit jari. Segera, Yun Si mengemudikan mobilnya ke garasi di sebelah villa. Setelah keduanya turun dari mobil, mereka berjalan menuju villa bersama. Di dalam villa, Yun Zonghai dan Guan Meiling telah menerima pemberitahuan sebelumnya dari Yun Si bahwa mereka akan membawa Lindong kembali hari ini. Jadi mereka berdua ada di rumah, dan mereka sudah meminta bibi mereka di rumah untuk memasak meja besar berisi makan malam mewah. Meskipun Guan Meiling dibujuk oleh Yun Zonghai dan berencana merekrut Lindong untuk kembali sebagai menantunya, dia merasa terhambat ketika dia berpikir bahwa putri serba bisa yang telah dia kembangkan dengan susah payah diculik oleh seorang anak laki-laki malang dari pedesaan. Tapi bagaimanapun juga, Lindong telah menyelamatkan putrinya, jadi dia tetap harus memiliki etika yang baik. Ayah, Bu, aku kembali, teriak Yun Si begitu dia memasuki pintu. Yun Zonghai dan Guan Meiling berbalik dan melihat putri mereka Yun Si berjalan masuk bersama seorang pemuda dari luar. Saat mereka melihat Lindong, mata mereka berbinar. Orang ini bisa melakukannya. Merasa bersemangat. Tidak jelek juga, mungkinkah ini Lindong yang dibicarakan Yun Si? Bagaimana ini terlihat seperti anak laki-laki dari pedesaan? Guan Meiling mengingat semua generasi kedua dan ketiga yang dia temui.
dan menemukan bahwa tidak ada yang bisa menandingi Lindong terlepas dari latar belakang keluarganya. Apakah ini benar-benar seseorang dari kota kecil? Lindong juga masuk dan berkata, "Halo Paman dan Bibi." Halo, apakah Anda Lindong? Paman, saya Lindong. Saya sedang terburu-buru hari ini. Saya datang langsung dari sekolah. Saya tidak punya waktu untuk membeli hadiah. Mohon tidak keberatan, Paman dan Bibi. Saya pasti akan menebusnya lain kali. Hadiah apa yang ingin kamu beli? Kami tidak kekurangan apapun di rumah. Dan kamu seorang pelajar? Mengapa kamu menghabiskan begitu banyak uang? Ayo pergi dan memasak bersama. Aku hanya menunggumu, kata Guan Meiling. Mereka berempat pergi ke ruang makan dan duduk untuk makan. Yun-si tampak sedikit gugup. Lindong tidak peduli. Dia dianggap sebagai manusia dunia sekarang, jadi mungkin tidak banyak hal yang bisa membuatnya gugup. Lindong, bisakah kamu minum bersamaku? Seharusnya tidak apa-apa jika aku minum sedikit, jawab Lindong. Yun-si, ambilkan botol Maotai berhargaku, kata Yun Zonghai pada Yun-si. Oh, oke. Yun-si pergi mengambil anggur, membukanya dan menuangkan segelas untuk masing-masing Yun Zonghai dan Lindong. Lindong, ayo, Paman, aku ingin bersulang untukmu. Terima kasih telah menyelamatkan Yun-si saat itu. Kalau tidak, Bibi Guan dan aku tidak akan tahu bagaimana kami akan menghabiskan sisa hidup kami bersama. Gelasnya dan berkata pada Lindong. Paman Yun, sama-sama. Ini yang seharusnya aku lakukan. Jika bukan karena aku saat itu, Yun-si akan diselamatkan oleh orang lain. Petik 2. Setelah minum selama 3 putaran, saya merasa hampir selesai, dan Guan Meiling berbicara. Lindong, ku dengar kamu belajar di Universitas Jiangnan, Guan Meiling bertanya. Ya, Bibi Guan, jawab Lindong, kamu kuliah jurusan apa? Manajemen ekonomi, bagaimana dengan bahasa Elang? Bahasa Elang, bahasa Cina, ini setting buku ini, haha. Tidak apa-apa, Guan Meiling mengatakan sesuatu seperti elang, menunggu balasan Lindong. Karena dia bekerja di industri kosmetik dan sering bepergian ke negeri elang, bahasa elang sangat penting baginya. Jika Lindong bahkan tidak bisa berbicara bahasa elang, bagaimana dia bisa mempercayai perusahaan itu padanya di masa depan? Jadi dia sedang menguji Lindong. Meskipun Lindong memahami beberapa bahasa elang, jelas dia belum mencapai titik di mana dia bisa menjawab pertanyaan dengan lancar. Tapi kita tidak bisa membiarkan rantainya lepas sekarang. Saya segera menambahkan Eagle Whisper ke bilah keterampilan. Untungnya, itu hanya keterampilan umum. Hanya perlu 10 poin ilahi untuk mempelajari Eagle Whisper hingga mencapai tingkat kemahiran. Setelah menggunakan 10 poin ilahi untuk menguasai bahasa elang, Lindong mempunyai lebih banyak pengetahuan tentang bahasa elang di benaknya. Dia bisa memahami sepenuhnya apa yang baru saja dikatakan Guan Meiling. Jadi dia menjawab, Guan Meiling, Lindong. Lucu kan? Haha, menurutku aku juga membuatnya menggelikan. Karena aku takut menginjak petir, jadi settingnya adalah dunia paralel. Sama seperti bahasa elang dan bahasa Cina, tidak ada yang lain. Kedua negara ini adalah yang paling kuat. Keduanya bertukar pertanyaan beberapa saat. Guan Meiling sangat puas. Tingkat bahasa elang Lindong sangat bagus, setidaknya tidak lebih buruk dari miliknya. Setelah mengambil alih perusahaannya, tidak ada masalah untuk keluar dan berkomunikasi dengan pelanggan di Eagle Country. Lindong, pernahkah kamu berpikir untuk datang ke Kyoto untuk pengembangan setelah lulus? Guan Meiling bertanya. Sebagai kota metropolitan internasional, Kyoto memiliki banyak peluang, jadi tentu saja saya sudah memikirkannya. Jawab Lindong.
Dia perlu mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan banyak poin ilahi. Kota metropolitan internasional seperti Kyoto tentu saja merupakan tempat yang tidak boleh dilewatkan. Bersambung.